Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Oke guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi salah satu video yang seru nih, jika dilihat, ditonton. Jadi saya menemukan video ini di channelnya Visi Nusantara. Ya, buat teman-teman bolehlah subscribe channelnya Visi Nusantara. Jadi judulnya itu kesombongan Malaysia sudah mulai luntur. Ini yang terjadi sekarang. Seperti apa videonya, kita saksikan langsung aja yuk guys. Sobat Nusantara, pada masa lalu, hubungan antara Malaysia dan Indonesia kerap dibumbui dengan ketegangan dan persaingan. Banyak yang merasa bahwa Malaysia, sebagai negara tetangga, seringkali meremehkan Indonesia, meskipun kedua negara memiliki ikatan sejarah, budaya, dan geografis yang sangat erat. Ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi, Malaysia kadang tampak menganggap diri mereka lebih unggul dalam beberapa aspek, terutama dalam hal ekonomi dan diplomasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat adanya perubahan yang signifikan dalam sikap Malaysia terhadap Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa sekarang Malaysia justru menganggap Indonesia sebagai sahabat? Pada dekade 1990 hingga awal 2000, beberapa insiden membuat hubungan kedua negara tegang. Pada saat krisis ekonomi Asia melanda pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia dan Malaysia berada dalam posisi yang sangat berbeda. Krisis tersebut memberikan dampak yang luar biasa besar bagi kedua negara, namun dengan cara yang berbeda. Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mengalami keruntuhan ekonomi yang sangat parah, disertai dengan kerusuhan sosial dan politik yang hampir mengarah pada keruntuhan pemerintahan. Di sisi lain, Malaysia Ini tahun 1998 ya, saya juga ngalamin ini. Wah, krismon, benar-benar krismon deh. Udah ada banyak penjarahan ke toko-toko segala macem ya kan. Terus ada yang menjarah apa aja lah yang bisa dijarah. Udah gitu segala macam bahan pokok mahal lah ya, karena kan banyak penjarahan di seluruh Indonesia gitu guys. Jadi apa-apa susah jadinya, bener-bener parah dah zaman itu dah. di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad berhasil mengatasi dampak krisis dengan kebijakan yang lebih ketat, termasuk pengenalan pengendalian modal dan penolakan terhadap bantuan IMF. Malaysia sempat dipandang sebagai negara yang lebih stabil dan berhasil keluar dari krisis ekonomi lebih cepat daripada Indonesia. Namun, pada saat itu, Malaysia tidak segan-segan untuk mengejek Indonesia. Bahkan ada banyak komentar yang mencemooh kondisi ekonomi Indonesia yang hancur lebur. Banyak orang Malaysia yang merasa superior atas capaian negara mereka yang bisa bertahan dari krisis, sementara Indonesia diguncang kerusuhan dan ketidakpastian. Banyak media Malaysia mengolok-olok Indonesia, menyebut negara itu negara gagal yang tidak mampu mengelola krisis dengan baik. Bahkan, komentar sinis sering terdengar, menyebutkan bahwa Indonesia hanya akan terpuruk lebih dalam, tanpa ada solusi nyata untuk keluar dari krisis tersebut. Selain itu, di mana Malaysia sering dikritik karena mengklaim warisan budaya Indonesia, seperti batik, angklung, dan reog Ponorogo sebagai bagian dari budaya mereka. Isu ini memicu protes keras dari masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan. Bahkan, pada tahun 2009, sebuah kasus besar melibatkan klaim Malaysia terhadap tari pendet yang berasal dari Bali. Perbedaan pandangan ini menciptakan ketegangan diplomatik yang cukup besar. Selain klaim budaya, masalah klaim wilayah juga pernah menjadi titik panas dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Salah satu kasus yang sangat mencolok adalah sengketa terkait Kepulauan Sipadan dan Ligitan, dua pulau yang terletak di Laut Sulawesi. Indonesia dan Malaysia. Kalau Sipadan dan Ligitan udah dimenangin oleh Malaysia itu guys. Ya memang Malaysia dari dulu selalu ngeklaim
apa aja, budaya lah, banyak lah segala macam, dari segi makanan apa aja diklaim sama dia. Jadi nggak malu-malu gitu ya, nggak ada rasa malu gitu ya, ngeklaim apa budaya orang. Malaysia sempat terlibat dalam pertikaian panjang mengenai hak kepemilikan dua pulau ini. Pada akhirnya, sengketa tersebut dibawa ke pengadilan internasional pada tahun 2002 yang memutuskan bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia. Keputusan ini tentu saja sangat menyakitkan bagi Indonesia yang merasa bahwa haknya atas pulau-pulau tersebut sudah jelas berdasarkan sejarah dan kedekatannya dengan wilayah tersebut. Di samping itu, ada pula isu terkait klaim Malaysia terhadap sejumlah wilayah perairan di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Indonesia. Meskipun Indonesia dan Malaysia secara resmi telah menyepakati batas-batas wilayah laut mereka, beberapa insiden terjadi di mana kapal-kapal Malaysia dikabarkan memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia. Insiden-insiden ini memicu ketegangan yang cukup tinggi dan seringkali dijadikan bahan perdebatan di media. Selain itu, masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia juga menjadi isu yang sering memicu ketegangan. Banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan. Ya, belum lama kemarin tuh ya, lagi viral tenaga kerja kita yang ditembak sama otoritas maritim Malaysia. Yang harusnya sih itu tidak terjadi ya, itu namanya brutal, itu semena-mena itu. Jadi kalau memang ada imigran kita secara ilegal, ya harusnya dideportasi. Cukup tangkap, proses dan deportasi, udah cukup, nggak perlu harus ambil tindakan menembak seperti itu ya guys. Itu kemarin belum lama terjadi. Dan rumah tangga Malaysia. Namun mereka seringkali dilaporkan mengalami perlakuan tidak adil, bahkan kekerasan. Mereka selalu menganggap Indonesia sebagai negara yang hanya bisa mengirim pembantu rumah tangga. Hal ini semakin memperburuk citra Malaysia di mata sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, kini ada satu perubahan yang cukup mencolok, yang seakan menjadi buah dari kesombongan Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia beberapa tahun lalu, yaitu meningkatnya jumlah pekerja migran asal Bangladesh yang kini mendominasi sektor-sektor tenaga kerja di Malaysia. Malaysia yang sebelumnya cenderung mengabaikan dan merendahkan pekerja migran Indonesia sekarang harus menghadapi kenyataan pahit di mana jumlah pekerja Bangladesh yang masuk ke negara tersebut semakin tinggi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Malaysia yang merasa bahwa keberadaan tenaga kerja asing, terutama dari Bangladesh, sudah terlalu banyak. Seiring dengan meningkatnya populasi pekerja Bangladesh di Malaysia, Iya, di kota Malaysia udah kayak bukan kota Malaysia, tapi kota Bangladesh. Orang-orangnya lihat tuh, hampir seluruh di pelosok-pelosok ditemukan orang-orang Bangladesh ini guys. Ketegangan sosial, di mana banyak orang Malaysia merasa bahwa pekerja asing ini telah mengambil lapangan pekerjaan yang seharusnya untuk mereka. Ironisnya, Malaysia yang dulu seringkali meremehkan dan mengabaikan kontribusi tenaga kerja Indonesia, kini harus berhadapan dengan masalah yang lebih besar terkait kehadiran pekerja migran dari negara lain yang mereka anggap lebih. Ya bingungnya gitu sih ya, orang tenaga kerja kita ke sana kan buat ngebantu segala pekerjaan yang ada di Malaysia, seperti kayak pembantu rumah tangga, apa justru malah meremehkan. Harusnya kan bisa berterima kasih lah ya kepada Indonesia, karena kalau tanpa ada pekerja-pekerja asing atau dari Indonesia, ya pekerjaan-pekerjaan mereka mungkin mana bisa kepegang ya sama orang-orang Malaysia sendiri. Harusnya tidak perlu saling meremehkan lah. Mengancam bagi pasar tenaga kerja domestik mereka. Mungkin ini bisa dianggap sebagai akibat dari kesombongan Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia beberapa tahun lalu. Ketika Malaysia cenderung meremehkan Indonesia, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial, dan seringkali mengabaikan perlakuan adil terhadap pekerja Indonesia, mereka sekarang justru harus menghadapi masalah yang lebih besar dengan kehadiran pekerja Bangladesh. Hal ini memunculkan ironi besar. Negara yang dulu menganggap
menganggap enteng kontribusi tenaga kerja Indonesia kini terperangkap dalam dilema yang sama. Namun kali ini dengan migran yang lebih banyak datang dari Bangladesh. Sepertinya sikap Malaysia yang dulu merasa lebih unggul dan menganggap dirinya lebih baik dari Indonesia, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ketergantungan pada tenaga kerja asing tidak bisa dihindari. Di sisi lain, ini membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih memperjuangkan perlindungan hak-hak pekerja migrannya, serta mendorong Malaysia untuk lebih menghargai kontribusi pekerja Indonesia. Bagi Malaysia, peristiwa ini bisa menjadi pelajaran besar dalam hal bagaimana menghargai dan melindungi tenaga kerja asing dengan adil, tanpa harus mengorbankan hubungan bilateral yang telah terjalin bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, ada pergeseran besar dalam pandangan masyarakat Malaysia terhadap Indonesia. Dulu, Malaysia cenderung menganggap Indonesia sebagai saingan, baik dalam hal ekonomi, budaya, maupun politik. Namun kini kita bisa melihat fenomena yang cukup menarik, di mana banyak orang Malaysia justru mengidolakan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini terlihat jelas, terutama dalam bidang bahasa dan budaya, di mana Indonesia mulai dihargai sebagai sumber inspirasi. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah bahasa. Bahasa Indonesia yang sebelumnya seringkali dianggap sebelah mata oleh sebagian kalangan di Malaysia, kini justru mendapatkan perhatian lebih. Masyarakat Malaysia, khususnya generasi muda, mulai menyadari betapa pentingnya bahasa Indonesia, baik dalam konteks budaya maupun ekonomi. Bahasa Indonesia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu, kini dianggap lebih mudah untuk dipelajari, dan semakin banyak orang Malaysia yang tertarik untuk menguasainya. Peningkatan minat terhadap bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh popularitas budaya Indonesia yang semakin mendunia, seperti musik, film, dan kuliner. Banyak warga Malaysia yang kini menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda yang mengakses banyak konten digital dari Indonesia. Bahkan, beberapa media di Malaysia mulai menayangkan acara-acara yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menarik minat pemirsa muda. Namun ada juga rasa cemburu yang muncul di kalangan beberapa warga Malaysia. Mereka melihat dengan iri bagaimana orang-orang Tionghoa di Indonesia dapat berbicara dengan lancar dalam bahasa Indonesia, meskipun bahasa ibu mereka adalah Mandarin. Di sisi lain, banyak orang Tionghoa di Malaysia yang meskipun tinggal di negara berbahasa Melayu, justru lebih memilih untuk berbicara dalam bahasa Cina dan enggan untuk menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menimbulkan rasa cemburu di kalangan sebagian besar warga Malaysia yang merasa bahwa mereka seharusnya bisa lebih menerima bahasa negara mereka dengan lebih baik sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa di Indonesia. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi bidang di mana Indonesia mulai menjadi Ya kalau di Malaysia kayak semacam ada toko-toko Cina gitu, mereka semua berbahasa Mandarin guys, tidak pakai bahasa Malaysia ya, Melayu Malaysia. Tapi kalau di Indonesia semua toko-toko Cina itu ya berbahasa Indonesia dengan fasih. Kalau di sana bedanya begitu guys, mereka buka toko, warga negara misalnya warga negara Cina gitu buka toko di situ ya mereka pakai bahasa Cina, bahasa Mandarin. Begitupun Tamil atau India, mereka pakai bahasa Tamil. Misalkan buka toko gitu, dia semua karyawan, pegawai-pegawai tokonya itu berbahasa dari negaranya masing-masing, tidak menggunakan bahasa Melayu. Contoh bagi Malaysia, banyak warga Malaysia yang mulai melirik Indonesia sebagai destinasi wisata favorit dengan alasan biaya yang lebih terjangkau dan keragaman budaya yang luar biasa. Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Jakarta menjadi kota-kota yang sering dikunjungi oleh turis Malaysia yang sebelumnya lebih cenderung memilih destinasi seperti Thailand atau Singapura. Fenomena ini terjadi karena banyak orang Malaysia mulai mengagumi keindahan alam Indonesia serta keragaman budayanya yang sangat kaya. Di sisi lain, Indonesia juga berhasil menarik perhatian dunia dengan keragaman budayanya yang melibatkan lebih dari 300 suku bangsa dan berbagai tradisi unik. Hal ini seringkali dijadikan contoh oleh warga Malaysia yang mulai merasa bangga dengan keberagaman mereka, namun melihat Indonesia sebagai negara yang lebih berhasil mengelola pluralisme budaya. Namun, beberapa hari lalu, hubungan kedua negara seakan berubah drastis. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia membuka babak baru dalam hubungan Indonesia-Malaysia.
Yang menarik adalah perubahan sikap Malaysia terhadap Indonesia yang kini lebih terbuka dan bersahabat. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk mempererat hubungan bilateral, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Malaysia yang dulu sering merasa lebih superior, kini menyadari pentingnya Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Malaysia yang sebelumnya sering menganggap Indonesia sebagai pesaing, kini tampaknya lebih memilih untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Salah satu alasan utama mengapa Malaysia kini menganggap Indonesia sebagai sahabat terletak pada perubahan dinamika geopolitik global. Dengan krisis ekonomi dan ketegangan politik yang semakin meningkat di dunia, banyak negara termasuk Malaysia mulai menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga yang memiliki pengaruh besar seperti Indonesia. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, dan Malaysia tentu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mempererat kerjasama dengan Indonesia demi menghadapi tantangan global. Selain itu, peran Indonesia yang semakin menonjol di kancah internasional, termasuk dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan PBB, membuat Malaysia semakin menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan Jakarta. Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan pasar domestik yang sangat besar, sehingga Malaysia tak bisa mengabaikan potensi tersebut. Kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia juga membawa berbagai kesepakatan yang menguntungkan kedua negara. Salah satunya adalah rencana untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk saling mendukung dalam mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, teknologi, dan energi terbarukan. Kerjasama dalam bidang infrastruktur dan konektivitas juga menjadi salah satu fokus penting. Hal ini membuka peluang bagi kedua negara untuk memperkuat perekonomian mereka dengan saling memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Perubahan sikap Malaysia terhadap Indonesia tidak terlepas dari dinamika internal Malaysia itu sendiri. Sejak kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Malaysia tampaknya berusaha membangun hubungan yang lebih inklusif dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Anwar Ibrahim, yang dikenal sebagai pemimpin yang lebih moderat dan berpihak pada kerjasama internasional, membawa pendekatan baru dalam politik luar negeri Malaysia. Sobat Nusantara, sampai kapan istilah serumpun akan digunakan Malaysia untuk berbuat semena-mena dengan Indonesia? Apakah Sobat Nusantara akan tetap menggunakan istilah itu? Tinggalkan komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel Visi Nusantara supaya channel ini terus memberikan berita menarik lainnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jadi gimana nih menurut teman-teman, apakah kita masih serumpun dengan tetangga Malaysia? Komen di bawah guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.